Kembali di Kompas Siang, Saudara, sosok kandidat pemimpin yang akan bertarung di Pilkada Jakarta masih menjadi sorotan. Selain nama-nama yang sebelumnya muncul, yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, nama putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, kini juga ramai disebut menjadi kandidat. Tapi Pilkada Jakarta tidak hanya soal elektabilitas, melainkan juga mencari solusi atas masalah menahun Jakarta, terlebih di masa transisi perpindahan ibu kota. Bursa nama kandidat untuk jadi orang nomor 1 di Jakarta makin semarak. Partai politik mulai memanaskan mesin untuk menjaring nama-nama yang dianggap layak jadi gubernur Jakarta. Anies Baswedan, yang sebelumnya juga pernah menjadi gubernur Jakarta, jadi nama yang dilirik tak hanya oleh Partai Kebangkitan Bangsa, tapi juga PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ketika ditanya soal sosok Anies untuk Jakarta, menjawab lugas, menarik juga. Puan menyebut hingga kini partainya masih membuka kerjasama dengan siapapun. Puan bilang setiap daerah memiliki karakter dan perbedaan masing-masing termasuk Jakarta. PDIP juga mau nggak, Mbak? Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun, khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Tapi gitu. Kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan, karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Ya? Nama Pak Anies juga katanya menarik juga ya, Pak? Iya, menarik juga Pak Anies. Tapi PDIP tak hanya melirik Anies. Ada nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sejumlah tokoh lain yang juga diusulkan jadi kandidat gubernur. Pramono, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, punya pengalaman yang luas di pemerintahan. Untuk Jakarta, daerah yang sangat penting dan strategis, kami akan betul-betul melakukan kajian secara lengkap, termasuk usulan misalnya Pak Anies, bahkan ada usulan juga kemarin Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas, ada usulan tentang Pak Abdullah Aswar Anas, kemampuan reformasi birokrasi, ada nama Pak Basuki, Menteri PU, ada nama Pak Ahok, ya semua akan dilakukan kajian dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik. Nama lain yang juga dilirik partai politik yakni Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil. Adalah Gerindra yang memberikan rekomendasi pada RK untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad yakin kalau Partai Golkar juga akan setuju bila Ridwan Kamil diusung untuk maju Pilgub Jakarta dalam pesta demokrasi pada November mendatang. Soal posisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Saya rasa bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Disebut-sebut jadi kandidat Gubernur Jakarta, Ketua PSI sekaligus anak Presiden Kaisang Pangarep akhirnya buka suara. Kaisang bilang, tunggu kejutan di bulan Agustus. Namun Kaisang tak menyebut detail kejutan yang dimaksud. Menurutnya mengacu pada aturan yang baru saja diputus Mahkamah Agung soal usia calon kepala daerah memungkinkan dirinya untuk maju. Meski putusan tersebut belum masuk dalam peraturan KPU. Dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak, itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan, tanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Banyaknya nama yang berseliweran bisa jadi banyak alternatif bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin selanjutnya. Namun tak hanya melulu soal elektabilitas, pemimpin Jakarta selanjutnya juga diharapkan bisa memberikan solusi konkret pada masalah menahun Jakarta,
seperti macet dan banjir ditambah pada momen transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Tim Liputan, Kompas TV.